menyangkal Yesus, tidak murtad, ingat, karunia itu tetap ada. Buktinya ada. Siapa? Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Jawab kepada Shalom, gimana nih kabarnya? Shalom, shalom. Mau tanya apa? Kita ngobrol-ngobrol isu yang terkini. Oke, saya mau tanya. Saya duluan ini, Pak. Gimana? Saya duluan. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Ini ada yang menanggapi di YouTube yang saya upload, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita, orang Kristen, menangani jikalau kita di dalam hutan, tiba-tiba digigit ular atau binatang berbisa, sedangkan rumah sakit jauh? Mohon Pak Daud Tony jelaskan. Terima kasih. Nah, itu tanya sama dokter hewan. Tanya sama dokter hewan, karena itu bidangnya. Betul? Betul, betul. Sama apa lagi? Itu dulu Pak, mungkin John Pregader mau bertanya itu Pak. Banyak pertanyaan itu Pak. Oke. Lanjut, Jonas mau tanya apa? Iya, silakan John. Silakan John, Pak Mike. mau tanya apa? Oke, siap. Pertanyaan saya simple, Pak, tapi ini sering dialami oleh orang percaya. Pertanyaan begini, Pak. Apa yang membuat kemampuan ilahi atau karunia Tuhan dalam hidup kita menjadi padam atau dingin? Apakah karunia ilahi itu ada kadaluarsanya, Pak? Karena ada yang bertanya seperti itu, Pak. Dulu saya melayani begitu, tapi ternyata sekarang kok jadi gimana lah, untuk naik itu hadirat Tuhan lama sekali gitu katanya, Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, karunia itu kalau sudah diberikan tidak diambil Tuhan lagi, tetapi bisa tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena tidak melangkah dan tidak digunakan. Ya. Dan itu bisa dikobarkan kembali
dengan hubungan dekat dengan Tuhan. Oke. Contohnya siapa? Simpson. Ya. Nah, begitu rambutnya tumbuh, itu kan artinya kedekatan dia dengan Tuhan. Nah, karena kalau Tuhan sudah berjanji, sudah memberi, Tuhan itu tidak menyesal. Iya. Orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Contohnya Kores. Ya, Kores. Kedua, Nebukadnezar. Ya. Untuk menunjukkan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga sampai hilang ingatan dan Nebukadnezar mengakui tentang Elohim semesta alam. Bagaimana, John? Ya, betul, Pak. Satu sisi lain, Pak. Apakah orang yang berdosa, yang tidak mengenal Tuhan, misalnya gitu, Pak, bisa dipakai Tuhan juga? Seperti Bapak bilang tadi kan dipakai Tuhan. Ini kan zaman sekarang ini, apakah mungkin, Pak, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai Tuhan? Melebihi anak Bisa. Tuhan. Misalnya gini, orang yang bukan Kristen dipakai Tuhan untuk menolong kita, bisa enggak? Dalam bisnis atau waktu kita ada masalah. Contohnya ada polisi. Kan tidak semua polisi Kristen. Kan hakim tidak semua hakim Kristen. Dokter tidak semua dokter Kristen. Betul? Betul, Pak. Nah, pemakaian Tuhan itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Yang namanya nabi palsu, dukun aja bisa dipakai Tuhan. Contohnya Bileam bin Beor. Oh iya, betul. Jadi misteri Tuhan itu nggak bisa kita batasi dengan kepala kita. Kedaulatan Tuhan. Nah, menurut itu bisa. Ya, betul, Pak. Satu sisi lain, Pak. Apakah orang yang berdosa, yang tidak mengenal Tuhan, misalnya gitu, Pak, bisa dipakai Tuhan juga? Seperti Bapak bilang tadi kan dipakai Tuhan. Ini kan zaman sekarang ini, apakah mungkin, Pak, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai Tuhan? Melebihi anak Bisa. Tuhan. Misalnya gini, orang yang bukan Kristen dipakai Tuhan untuk menolong kita, bisa enggak? Dalam bisnis atau waktu kita ada masalah. Contohnya ada polisi. Kan tidak semua polisi Kristen. Iya. Kan hakim tidak semua hakim Kristen. Dokter tidak semua dokter Kristen. Betul? Betul, Pak. Nah, pemakaian Tuhan itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Yang namanya nabi palsu, dukun aja bisa dipakai Tuhan. Contohnya Bileam bin Beor. Oh iya, betul. Jadi misteri Tuhan itu nggak bisa kita batasi dengan kepala kita. Kedaulatan Tuhan. Nah, menurut John gimana? Ya, saya sih setuju apa yang disampaikan Pak Daud. Kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi, betul Pak. Betul, Pak. Kadang-kadang kita merasa itu pasti ada manipulasi, pasti ada modus, pasti ada keinginan tersembunyi gitu, Pak. Kalau dia bukan orang Kristen. Anggapan kita begitu, Pak. Gini ya, segala cara yang dilakukan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan kemampuan otak kita. Iya. Ya, kedua, yang menerjemahkan Alkitab. Nah, yang nyetak Alkitab. Nah, kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan atau maunya Tuhan. Kalau nabi palsu aja Bileam bisa dipakai, apalagi yang lain, betul enggak? Betul. Iya. Gimana menurut pemahaman saya, John? Iya, saya setuju Pak, karena itu contoh dari Alkitab, betul Pak. Betul sekali. Nggak usah banyak-banyak. Yefta itu kan perampok penyamun, dipakai Tuhan.
Kita nggak usah ngomong penegak hukum polisi. Ini perampok penyamun. Jelas-jelas di Alkitab tuh Yefta itu perampok penyamun. Tapi Tuhan pakai dia jadi hakim. Maunya gimana Tuhan? Iya, Padahal mungkin orang yang lebih baik sifatnya di Israel zaman itu melebihi Yefta banyak. Tapi Tuhan maunya pakai Yefta, perampok penyamun. Gimana? Ibaratnya Tuhan pakai preman, betul enggak? betul. Nah, tetapi ingat, di dalam diri Yefta, sekalipun preman, dia adalah orang yang memegang teguh janji. Sampai anaknya pun dikorbankan, betul? Ya. Iya. Jadi kalau Tuhan mau pakai orang itu pasti ada hal yang nilai lebihnya. Kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Zaman dulu ada pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Bisa lihat surga, nubuatan macam-macam. Tiba-tiba ngaku dia adalah gay. Langsung geger. Betul enggak? Iya, Iya, betul. Betul enggak? Iya, Iya, betul Pak. Sia-sia jadinya. Terusan ada juga yang dipakai Tuhan, sekali lambaikan tangan tiup ribuan orang roboh. Coba John tiup, nggak ada yang roboh kan? Itu hidung Pak. Tiba-tiba di keluarganya cerai. Nah, gimana? Artinya apa? Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kelemahan manusia. Maunya Tuhan gimana, kita enggak tahu. Penting hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup benar gitu aja udah. Enggak usah neko-neko, enggak usah mikir macam-macam. Karena apa? Tuhan mau pakai siapapun itu haknya dia. Wong presiden aja nunjuk menteri sesukanya dia, apalagi Tuhan. Betul? Betul. Tuhan maka rampok jadi hakim, yaitu maunya Tuhan. Betul enggak? Ya. Tuhan mau pakai Daud, padahal dia yang paling kecil, mungil, dan angon wedhus pelihara domba. Ya, padahal kakak-kakaknya lebih hebat. Gimana? Wong itu maunya Tuhan, nggak bisa diprotes. Padahal yang lebih hebat dari Daud banyak. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Ada di Alkitab seperti ini. Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Betul enggak, John? Betul. Berarti Tuhan pakai pemerintah enggak? Iya, pakai. Betul, Pak. Nah, berarti itu termasuk pemakaian Tuhan enggak? Iya, betul. Pemakaian Tuhan. Siapapun yang jadi presidennya, Tuhan yang pakai. Ingat, dalam sejarah Indonesia, merdeka sampai sekarang, tidak ada presiden Kristen loh ya. Ya. Lah, tapi Tuhan pakai dia. Untuk apa? Mimpin bangsa ini, memberi hikmat kebijaksanaan. Bagaimana menurut John? Ya, saya setuju Pak. Betul. Tuhan pakai mereka. Betul? Jadi pemakaian Tuhan itu haknya Tuhan. Wong Tuhan mau pakai rampok untuk jadi nabi ya bisa. Betul? Contohnya siapa? Yefta. Betul? Itu di depan mata itu. Apa enggak ada orang lebih baik daripada Yefta, seorang perampok? Betul enggak? Iya, betul Pak. Latar belakangnya juga kacau balau. Betul enggak? Betul? Betul. Apa enggak ada yang lebih benar? Betul enggak? Ya. Tapi ingat, Tuhan itu melihat hati. Yes. Gimana pandangan saya, John? Ya, saya setuju Pak. Tuhan melihat hati. Ketika hatinya sudah berbalik kepada Tuhan, karunia-Nya pun akan bekerja lagi Pak ya. Gimana menurut? Jadi
karunia itu bisa diambil enggak? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, setuju. Tuhan mau ambil atau pademin atau cabut dari muka bumi, itu urusan Tuhan. Kedaulatannya. Maunya dia gimana lagi? Gimana, John? Ya, maunya Tuhan. Kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan ngomong, lu siapa? Aduh, ingat John, dalam sejarah Indonesia merdeka tidak ada presiden Kristen loh ya. Ya, betul Pak. Setuju? Betul? Setuju. Ya. Tapi ingat, presiden dipilih Tuhan enggak? Dipilih. Iya, Tuhan yang pilih. Ya. Berarti maunya Tuhan kan? Gimana penjelasan saya, John? Saya setuju Pak, betul Pak. Ya. Mau tanya apa lagi, John? Jadi kalau Tuhan memberi karunia, itu tidak diambil lagi. Karena Tuhan tidak menyesal. Kecuali satu. Orangnya murtad menyangkal Yesus. Baru karunia itu diambil. Ini masih karunia supranatural ya. Iya. Selama dia tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, ingat, karunia itu tetap ada. Buktinya ada. Siapa? Simpson. Iya. Betul? Betul. Nah, tetapi contohnya Simpson, begitu dekat dengan Tuhan, langsung kembali lagi. Iya. Kekuatannya dan kuasanya. Nah, jadi kita tidak bisa membatasi maunya Tuhan. Ingat ya, kita ini dosa. Ada dosa yang ketahuan sama yang tidak ketahuan. Betul enggak? Betul. Tapi tetap dosa. Betul enggak? Iya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Nah. Betul? Betul Pak. Jadi pemakaian Tuhan itu karena apa? Kasih karunia. Amin. Gimana pendapat saya, John? Ya, saya sepakat dan setuju Pak. Jadi itu hak prerogatif Tuhan. Ini pertanyaan kedua, boleh Pak? Sama yang kedua, Elohim membela firman-Nya. Oh iya, betul. Jadi sekalipun orang berdosa, dia nyampaikan firman Tuhan, Tuhan membela firman, bukan membela dosanya. Gimana, John? Ya, betul, setuju Pak. Tuhan membela firman-Nya. Yang menyampaikan ini berdosa, tetapi firman Tuhan itu tetap akan hidup. Setuju. Nah, makanya pandangan saya seperti itu. Nah, seperti orang gini, John, meributkan, sekali selamat tetap selamat, sekali selamat belum tentu selamat. Betul? Ya, pandangan itu ada. Ya, ada. Betul? Pandangan Betul, saya satu tuh. Nggak usah ribut-ribut, percaya Yesus, pertahankan iman, engkau ke surga. Selesai. Setuju. Betul? Betul? Setuju Pak, betul. Jadi tidak usah ribut-ribut, percaya Yesus, pertahankan iman. Selesai. Ya. Oke, lanjut. Ini boleh pertanyaan yang kedua Pak? Satu lagi Pak. Ya, boleh. Gimana coba, John? Ini masalah anak dan orang tua. Jadi begini Pak, apakah seorang anak harus taat kepada orang tuanya yang sudah berbeda keyakinan? Orang tuanya masih dengan agama yang lama, tapi anaknya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih tinggal dalam rumah orang tua. Kalau pendapat saya, ya. Kalau ini pendapat saya loh ya. Pertama, arti hormat taat ini kalau orang tua ngajari yang benar. Ya, setuju. Kalau tidak benar, diam, jangan dilakukan, tetapi jangan melawan. Iya. Setuju enggak, John?
Sampai sini setuju, Pak. Sepakat. Karena masih ada hukum hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul. Gimana pendapatmu, John? Ya, saya sepakat, Pak. Pertanyaannya begini lagi, Pak. Ini orang tua kan beda keyakinan, tapi karena dia sangat menghormati, menghargai leluhur, ya kan ada anaknya di rumah itu, dia minta, ayo kita sembahyang ke leluhur. Nah, bagaimana kira-kira Pak anak ini bersikap? Itu yang jadi pertanyaannya sekarang, Pak. Kita harus hormati leluhur kita itu, begitu nenek moyang kita yang sudah berjasa untuk kita. Gimana? Diam, tapi kita bicara tentang keyakinan kita sambil berkata, keyakinan kita beda, saya tidak bisa. Setelah itu diam. Oke. Tapi jangan berontak, ngelawan, maki-maki, tidak boleh. Dikutuk Tapi nanti, Pak. tapi pendapat kita tetap kita bicara. Iya. Bagaimana Setuju. menurut pendapat John? Iya, setuju Pak. Kita harus menyampaikan kemudian dengan santun dan tidak boleh berontak seperti Bapak bilang tadi. Saya setuju. Diam terusan. Karena ada hukum hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Yes. Gimana, John? Sepakat Pak, setuju, betul. Mending diam daripada dimarahin. Oke, lanjut, John. Mungkin khotbah populer, silakan. Ayo. Ini sebulan sekali harus ada seperti ini, Jonas. Iya, Pak. Dan Siap. John, saya kasih rekomendasi. Pokoknya semua Zoom atau khotbah saya dimanapun tempat boleh diambil oleh John sama khotbah populer. Jadi saya sudah kasih izin. Jadi santai-santai aja, oke? Terima kasih, Siap, terima kasih Pak. Pak. Lanjut, John. Gimana nih? Silakan khotbah populer. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Daud. Ini ada ungkapan begini. Iblis berjasa dalam karya penyaliban Yesus. Karena dilihat dari iblis menghasut Yudas, pemimpin agama Yahudi dan Romawi. Sehingga Yesus disalib. Benarkah demikian, Pak? Lalu yang kedua, apakah iblis tahu bahwa penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia? Itu jawabannya mudah sekali. Tanya Tuhan sendiri. Setuju? Jawabannya satu. Tanya Tuhan sendiri. Betul enggak, Jonas? Ya, Pak. Karena apa? Kita kan harus tahu. Tanya dulu sama iblisnya. Setelah itu tanya Tuhannya. Betul enggak? Jadi jawabannya paling mudah. Satu. Tanya Tuhannya dulu. Setuju? Khotbah populer? Setuju, Pak. Betul enggak? Oh, ya tanya Tuhan aja sendiri. Gini, saya punya pendapat. Apa yang jadi bagian kita, lakukan bagian kita. Yang bagian Tuhan, itu urusan Tuhan. Enggak usah ditafsir macam-macam. Nanti pusing, mumet sendiri. Ada lagi tentang lembu merah, ngomong gini. Saya ngomong gini, lembu merah atau lembu jenggot, saya tidak ngerti. Yang jelas satu, Yesus akan datang dan tidak ada yang tahu hanya Bapa. Udah selesai, betul enggak? Bagaimana menurut khotbah populer? Setuju, Pak. Jadi tidak usah mikir ke lembu merah sama lembu jenggot. Ada, itu urusannya Tuhan mau datangnya kapan. Yang penting kita pertahankan iman. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita siap. Bagaimana? Setuju, Pak. Ya. Setuju. Lanjut. Nah. Satu lagi, Pak. Boleh, Pak? Coba lanjut. Oke, ini ada yang viral ini, Pak. Papa Dali meninggal karena kecelakaan tunggal dan dia artis dan kejadiannya di Bali.
istrinya juga artis. Nah, apakah ini tergolong kematian sebelum waktunya? Nah, kalau betul apa tanda-tanda orang mati sebelum waktunya? Ini berhubungan dengan seseorang, nanti kita repotnya kena undang-undang ITE, ngasih komentar. Lebih baik nggak usah. Serba susah. Betul nggak? Iya. Betul, Pak. Karena dan nyangkut nama pribadi. Betul? Iya. Yang jelas orang bunuh diri itu mati sebelum waktunya. Yang kedua, ada juga orang mati kecelakaan, itu juga mati sebelum waktunya. Tetapi ke Firdaus atau ke dunia orang mati, itu urusannya Tuhan, dia percaya Yesus atau tidak tergantung imannya. Dan itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Jadi Tuhan mau taruh mana itu urusan Tuhan. Nah, gimana? Kota Populer, mau tanya apa lagi? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Pak Daud, Oke, Jonas. bicara kecelakaan itu, Pak, apakah ada kutuk kecelakaan, Pak? Orang itu Ada memang, kecelakaan terus. memang ada kebanyakan kecelakaan itu ada human error. Kedua, karena ada kutukan darah di tempat kejadian kecelakaan itu, sehingga banyak tempat itu titik yang sama, banyak yang kecelakaan di tempat yang sama. Oke. Itu Karena namanya ada kutukan darah. Karena ada ini bicara di luar human error ya. Istilahnya orang itu ngebut-ngebut kalau naik motor misalnya. Tapi seringkali dia itu kecelakaan di tempatnya, bukan di tempat yang sama, tempat yang lain. Kecelakaan terus, sial terus, kecelakaan. Apakah itu bisa dari kutuk, Pak? Keturunan atau bagaimana, Pak? Bisa terjadi. Tapi harus dilihat dulu ya. Baru kita deteksi dulu, baru kita tahu. Oke. Ya, langsung tanya jawab. Sebulan sekali harus ada acara seperti ini. Siap, Pak Daud. Oke, lanjut, Jonas. Nanti saya rencana akhir bulan ke Bali mau live dengan Khotbah Populer dan John Brigador, Pak Daud. Kita ke Bali, Pak. Kelihatannya kita perlu adakan kumpul bersama di Bali ya. Ya, akhir bulan atau awal bulan, Pak ya, Agustus. Oke, Akhir kita atau atur. awal? Ya. Kalau saya terus terang satu, tidak usah pikir persembahan, tidak usah. Yang dipikir satu, penting bisa makan, jalan-jalan, itu lebih dari cukup. Oke? Mantap, Pak Daud. Oke, kita Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku
bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.